Ampuni saya cuma lapar. Pagi itu, pasar di ujung desa mulai ramai. Penjual menata dagangan, pembeli tawar-menawar harga. Namun suasana mendadak hening ketika teriakan seorang pedagang pecah, "Hei, ibu itu nyolong singkongku." Semua mata tertuju pada seorang nenek renta berbaju lusuh dan bertelanjang kaki. Berdiri gemetar dengan dua buah singkong di tangannya. Wajahnya penuh keriput, tubuhnya kurus, dan pandangan matanya panik seakan dunia runtuh di pundaknya. Beberapa warga mengapung. Tak lama kemudian, seorang anggota polisi yang sedang patroli datang menghampiri. Nenek itu langsung tersungkur di lututnya, tangan gemetar menanggup memohon, "Pak ampun, jangan penjarakan saya cuma lapar." Polisi itu, bernama Pak Widi, awalnya menunjukkan raut tegas. Tapi sorot matanya mulai goyah ketika melihat air mata nenek itu jatuh membasahi pipi tuanya. Perlahan ia menanyakan nama dan asal nenek tersebut. Namanya Bu Karsini. Umurnya 74 tahun. Sudah lama hidup sebatang kara sejak anak-anaknya merantau dan tak pernah pulang. Ia hidup dari belas kasih tetangga dan sayur-sayuran liar di pekarangan. Hari itu, ia belum makan sejak kemarin. Perutnya perih, tubuhnya lemas. Maka ia memberanikan diri mengambil 2 singkong di lapak, berharap bisa direbus untuk bertahan hidup. Pedagang yang menudun mencuri awalnya marah besar. Tapi setelah melihat keadaan nenek itu, dia pun hanya bisa terdiam, menyeka matanya sendiri. Pak Widi akhirnya duduk berjongkok di hadapan nenek itu. Lalu berkata pelan, "Bu, bukan begini caranya." "Tapi saya mengerti. Ibu lapar," dia tanda tanya. Nenek itu mengangguk pelan, masih menangis. "Yuk ikut saya dulu. Kita makan dulu, baru kita cari solusi." Warga yang awalnya menonton diam-diam mulai tersentuh. Beberapa ibu-ibu datang membawa nasi bungkus dan air putih. Salah seorang pemuda bahkan membuka dompetnya dan menyelipkan uang di tangan nenek. Hari itu, pasar menjadi saksi bahwa kemiskinan bisa membuat orang baik sekalipun melakukan hal di luar kendali. Tapi juga menjadi saksi bahwa empati bisa lebih kuat dari sekadar aturan. Nenek Karsini tidak ditahan. Ia justru diantar ke rumahnya dan mulai dibantu oleh komunitas sosial desa. Ia akhirnya tidak sendirian lagi. Namun, kisah ini menyisakan luka. Berapa banyak orang tua yang hari ini hidup dalam diam, lapar, dan ditinggal oleh orang-orang yang seharusnya merawat mereka. Dan berapa banyak dari kita yang memilih menutup mata.